siang untuk Bu Indria dan beserta teman-teman semuanya. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah kreativitas dan inovasi, kami memilih usaha bisnis wear jeans. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denis Martin Susanto dengan NIM 322133 dengan prodi manajemen konsentrasi sumber daya manusia. Dan ada rekan-rekan saya juga akan didampingi dengan rekan-rekan saya yaitu Daniel Martin Susanto, Nurul Aziza Aini, dan Gabra Malaysia. Baik, sebelumnya akan dijelaskan langsung oleh Daniel. Baik, terima kasih. Next slide. Lalu yang pertama yang akan saya jelaskan adalah introduction, yaitu anak muda sekarang makin berani untuk tampil berbeda dan mengekspresikan diri lewat fashion. Jadi tidak heran kalau tren gaya berpakaian juga ikut berubah dari yang biasa-biasa saja jadi lebih unik dan penuh karakter. Nah, wedges ini muncul untuk menjawab kebutuhan itu. Brand lokal ini punya koleksi celana jeans dengan desain yang nyeleneh, warna yang tidak biasa, dan potongan yang berbeda dari yang lain. Tidak hanya soal gaya, wedge jeans juga peduli dengan kenyamanan dan kualitas bahannya. Terinspirasi dari streetwear dan seni urban, wedge jeans ini mengajak kita untuk tidak takut berpenampilan berbeda, jadi diri sendiri, dan bangga menggunakan produk lokal. Next slide. Berikut ini profil usaha dari bisnis kami, yaitu Wet Jeans, nama usaha Wet Jeans, bidang di fashion dan lokasi Tangerang, Banten, Indonesia. Next slide. Lalu ada visi misi perusahaan kami, yang menjadi brand fashion lokal terdepan yang memiliki keberanian dalam desain dan menjadi simbol bagi generasi muda yang ingin tampil beda. Dan misinya yang pertama menciptakan produk denim berkualitas yang unik, kreatif, dan out of the box. Yang kedua, mendukung ekspresi diri dan keberanian tampil beda melalui gaya berpakaian. Dan yang ketiga, membangun komunitas kreatif yang menginspirasi anak muda untuk lebih percaya diri dan mencintai karya lokal. Next slide. Berikut ini ada beberapa foto produk kami. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan usaha. Next slide. Yaitu yang pertama ada konsep promosi. Promosi yang memegang peranan penting dalam bisnis online ini terutama untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Bagi Wetsis juga, promosi bertujuan mengubah konsumen dari yang hanya mengenal produk menjadi tertarik hingga akhirnya melakukan pembelian. Untuk mencapai target penjualan, Wet Jeans terus meningkatkan kualitas dan tampilan produk serta aktif berpromosi melalui media sosial dan platform e-commerce. Next slide. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan target pelanggan. Yang pertama, di mana remaja, di mana setelah disurvei banyak peminat remaja yang melakukan pencarian di kanal e-commerce dengan rata-rata usia dari 12 tahun hingga 18 tahun. Yang kedua, dewasa. Riset kedua ini membuktikan di kolom pencarian di e-commerce juga didominasikan oleh usia dari 19 tahun hingga 35 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul Aziza ini. Selanjutnya ada analisis persaingan. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu adalah
strength atau kekuatan, di mana memiliki tenaga kerja yang handal, memiliki mesin yang komplit, tingginya kesejahteraan pegawai, membangun loyalitas konsumen. Selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan, di mana adanya jabatan rangkap. Selanjutnya itu ada opportunity atau peluang, kebutuhan masyarakat, kejenuhan masyarakat dengan merek pesaing, dan harga relatif murah. Yang terakhir itu ada ancaman. Yang pertama itu ada kenaikan harga bahan baku, kelangkaan pemasok material dan peralatan, dan yang ketiga ada kekuatan pesaing. Nah, selanjutnya ada rencana permodalan. Sumber permodalan di awal memulai bisnis ini yaitu dari modal pribadi, yaitu dari tabungan dan juga dari keluarga. Dan untuk berkelanjutannya di saat usaha sudah jalan dan ada produk yang terjual, maka modal selanjutnya berasal dari keuntungan penjualan sebelumnya, yang kami gunakan kembali untuk produksi barang baru atau ekspansi, misalnya produksi model jeans baru. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Cia. Selanjutnya, rencana promosi. Strategi promosi. Yang pertama melalui Instagram. Kami berfokus pada branding visual, gaya hidup, dan interaksi dengan audiens. Dengan strategi seperti membuat konten estetik dan lifestyle seperti foto-foto produk yang estetik dengan menampilkan gaya hidup anak muda. Kami juga melakukan kerjasama dengan influencer atau selebgram untuk memperkenalkan lebih luas lagi tentang produk kita. Dengan membuat video singkat seputar OOTD atau Outfit of the Day, behind the scene produksi atau tips mix dan match jeans, dan biasanya kami juga melakukan giveaway dan kuis interaktif untuk meningkatkan engagement dan awareness brand, dan juga biasanya kami melakukan hashtag campaign untuk mendorong user atau untuk posting foto memakai produk kami dengan hashtag tertentu seperti hashtag wear style atau hashtag wear jeans day. Yang kedua melalui TikTok, melalui media TikTok. Kami menargetkan untuk viral marketing, challenge, dan konten menghibur dengan menggunakan strategi seperti menampilkan transformasi outfit dengan produk wear jeans yang menarik secara visual. Bisa juga membuat challenge bertema fashion dan juga mendorong pembeli untuk membuat video review dengan potensi hadiah. Yang ketiga, Shopee. Fokus kami pada konversi penjualan, diskon, dan program royalitas dengan strategi promo flash sale dan voucher toko dan juga diskon terbatas waktu untuk meningkatkan urgensi pembelian. Melakukan Shopee Live untuk menjual langsung lewat live streaming, memberi penawaran eksklusif saat live. Yang keempat, ada Tokopedia fokus pada penjualan dan branding lokal dengan strategi seperti bundling produk, dengan menjual paket produk dengan harga spesial, dan juga menggunakan iklan berbayar untuk muncul di hasil pencarian teratas dan ikut serta dalam campaign seperti Tokopedia Fashion Week, Carbonals, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denis. Baik, lalu ada bentar Bu ya. Di sini ada rincian modal dan pendapatan. Berikut adalah rincian modal dan pendapatan dari Jeans dengan modal sebesar 5 juta rupiah. Untuk modal awal itu ada 5 juta rupiah dan alokasi modal seperti bahan baku atau berikut benang, kain, dan lain-lain itu ada 2 juta. Dan biaya produksi misalnya ada listrik di dalamnya, air atau dan lain-lain itu sekitar 1 juta rupiah. Biaya pemasaran atau iklan atau promosi dan lain-lain itu sekitar 1 juta rupiah, dan biaya operasional sewa tempat atau dan lain-lain pun 500.000. Laba yang diharapkan itu 500.000. Rincian modal dan pendapatan pertama, harga jual per unit 150.000-an, dan jumlah unit yang dijual itu 50 unit. Pendapatan total kurang lebih 7.500.000. Laba, pendapatan total dikurang biaya total, dan untuk biaya total sama dengan biaya produksi ditambah dengan biaya pemasaran, ditambah dengan biaya operasional dan biaya bahan baku, dan biaya total sekitar 1 juta, ditambah 1 juta biaya pemasaran, ditambah biaya operasional 500.000, dan ditambah biaya bahan baku 2 juta rupiah, sekitar 4.500.000-an.
Dan laba sama dengan 7.500.000 dikurang 4.500.000 sama dengan 3 juta rupiah. Untuk return of investment atau ROI yaitu laba atau modal awal dikali 100%. Laba sekitar 3 juta atau modal awal 5 juta rupiah dikali 100% sama dengan 60%. Dengan modal awal sebesar 5 juta rupiah, Virgin dapat menghasilkan laba sebesar 3 juta rupiah dan memiliki ROI sebesar 60%. Kesimpulan atau saran yaitu Virgin merupakan brand fashion lokal yang fokus pada produk denim berkualitas tinggi dengan gaya streetwear yang unik dan berkarakter. Dengan segmen pasar anak muda yang aktif di media sosial dan memiliki ketertarikan terhadap fashion lokal, Virgin memiliki peluang besar untuk terus berkembang di industri fashion Indonesia melalui strategi pemasaran digital yang kuat di platform seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Virgin berhasil membangun branding yang solid dan menjangkau pasar yang luas secara efektif. Dan untuk saran, diversifikasi produk untuk memperluas pasar dan menjangkau segmen yang lebih luas, Virgin disarankan mengembangkan variasi produk seperti jaket denim, rok, dan aksesoris yang berbahan denim yang tetap selaras dengan identitas brand. Penguatan identitas brand lokal menunjukkan narasi lokal atau cerita di balik brand lokal atau local pride atau handmade atau etika produksi akan meningkatkan emosional connection dengan konsumen serta membedakan Virgin dari brand denim luar negeri. Baik, ada tambahan dari saya juga Bu, untuk Virgin sendiri pun akan kedepannya akan launching produk tentang nggak hanya dengan brand yang pria, jadi juga kita akan launching produk dengan brand yang untuk perempuan. Jadi kita nggak fokus pada anak muda yang pria, dan kita pun juga akan fokus dengan anak muda yang kita jangkau seperti anak muda yang perempuan. Jadi untuk saat ini kita masih memproduksi lebih banyak di celana jeans, itu bervariasi, ada slim fit, model slim fit, ada baggy, ada regular fit. Dan kita pun juga sudah memproduksi jaket denim, itu banyak variasinya juga, dan ada beberapa kaos, kemeja, dan ada pun juga celana chino. Jadi kita nggak berfokus pada celana denim saja. Kita ada juga memproduksi sepatu, sandal, dan lain-lain mungkin ya. Dan untuk kedepannya mungkin kita akan berinovasi lagi untuk mengembangkan produk yang saya bilang tadi Bu, karena kan kita nggak berfokus pada anak-anak muda yang pria atau cowok. Kita pun juga akan menjangkau untuk perempuan. Jadi bervariasi sih Bu, karena kan untuk celana denim ini kan biasanya kan kalau kita kan tangkap pasarnya kan juga ke anak muda gitu, ada jangkauan umurnya. Begitu saja sih Bu. Dan kita pun juga nanti ada, kalau misalnya ada dari teman-teman yang mungkin berminat atau gimana ingin menjadi afiliat atau afiliator, di sini kita membuka, dan itu pun gratis. Kalau misalnya kalian ada berminat ingin misalnya kalian aktif di akun sosial media seperti misalnya TikTok, Instagram, ataupun sosmed yang lain, kalau kalian berminat dan kalian bisa untuk menjadi affiliate, kalian akan mendapatkan penghasilan dari Virgin gitu. Begitu saja sih Bu. Mungkin kalau misalnya ada tambahan dari Ibu ataupun teman-teman yang lain, boleh silakan. Itu saja sih yang mungkin saya bisa presentasikan di produk kami Virgin di siang hari ini. Terima kasih. Kelompok berapa ini ya? Kelompok 4 Bu. Ya. Oke, terima kasih kelompok 4 presentasinya. Menarik sekali ya teman-teman. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Silakan bisa klik tombol reaction tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih ya, teman-teman semua. Ya. Ini sebenarnya saya ingin menanyakan sesuatu nih ya. Ini target pemasarannya untuk remaja ya? Iya. Ya, untuk remaja. Sebenarnya kita menjangkau ke anak-anak remaja dewasa. Oke. Ini targetnya anak remaja ya kan? Nah, pada pertama difokuskan ke pria, ya kan? Remaja pria ya.
Baik. Terus sekarang ini sudah mulai tuh ke wanita ya kan. Jadi ini bukan untuk pria saja, Virgin nantinya akan untuk pria dan wanita ya kan. Tidak hanya fokus ke celana. Awalnya kan celana jeans nih, sekarang sudah mulai ke jaket ya kan. Celana jeans, jaket, kemudian sepatu. Nah, sepatu seperti apa nih Virgin? Sepatunya. Kalau untuk sepatu itu ada sepatu sneakers yang mungkin banyak ditemuin. Seperti misalnya brand-brand lainnya seperti Nike, Adidas. Kita Tapi masih bukan bikin sendiri ya, bukan buat ini sendiri ya bikin kalau sendiri sepatu. Bu, bikin sendiri Bu. Bikin sendiri. Iya, dengan vendor. Kita bekerjasama dengan vendor dan kita pun juga akan launching produk di 7 nanti. Jadi tanggal 7 bulan 7 itu ada launching produk sepatu pantofel. Dan kita pun juga bekerjasama dengan vendor Bu. Karena bahannya juga kita lokal. Tidak mengambil Tapi barang. dengan brandnya apa brandnya kalau sepatu? Sama Bu, kita menggunakan Virgins Wear. Ya, tapi belum di launching ya untuk sepatu ya. Belum, nanti 7/7 Bu, tanggal 7/7. Tanggal bulan 7/7. Tanggal 7 bulan 7. Tanggal 7. Sebentar lagi dong, 2 hari lagi. Lusa mungkin ya. Iya benar, sebentar lagi. Oke, kabar-kabarnya launchingnya di mana nih? Di TikTok apa? Di Instagram? Ini ya, launchingnya akan dimulai di Instagram, di TikTok, Shopee dan Tokopedia Bu. Ya, oke, baiklah. Terus tadi yang menarik terkait dengan promosinya tadi seperti apa? Kan kita coba dijelaskan lagi yang promosinya. Yang promosinya, coba jelaskan Kak Denis promosinya gimana tadi? Oke. Jadi kita strategi promosi itu kita banyak ini Bu, buat konten setiap hari aparel untuk jadi setiap hari itu berbeda-beda Bu yang kita tampilkan di sosial media. Jadi kalau untuk produk misalnya kita hari ini misalnya hari Sabtu kita hari ini pasang produk yang slim fit, celana yang berbahan slim fit, terus kita padukan dengan pakaian apa, misalnya kemeja apa. Jadi setiap hari itu berbeda-beda yang kita Berarti ada live-nya ya, live di TikTok ya. Iya. Jadi ada kita sosial medianya sih aktif semua sih Bu. Jadi ada Instagram, TikTok, Shopee dan Tokopedia, jadi banyak. Jadi tinggal dicek aja keran yang kuningnya. Oke. Ya, dan menarik sekali tuh ada teman-teman ditawarkan kerjasama tuh yang mau jadi affiliate boleh. Jadi kalau misalnya menghubungi Kak Denis. Kalau misalnya dari teman-teman misalnya aktif dengan sosial media, ingin menjadi affiliate itu berguna banget. Jadi tidak dipungut biaya. Jadi nanti dari kita akan memberikan produk kita nanti kita kasih ke mereka dan mereka misalnya ingin live setiap kali atau misalnya mereka bikin konten untuk aktifkan misalnya kan di TikTok itu kan banyak caranya bukan maksudnya jadi affiliate kan dengan live TikTok terus ada upahnya dari kita gitu dan lumayan gitu kan. Jadi affiliate berapa persen? Dapatnya berapa persen dari kita 7% Ibu. 7% lumayan tuh teman-teman ya 7%. Iya. Nggak bisa naikin lagi 10%. Amin Bu. Sedikit ini Bu menginformasikan. Jadi kemarin kita ada affiliate yang menggunakan produk kita, yang menawarkan produk kita itu mereka sebulan bisa bersihnya itu kurang lebih paling sedikit itu 9 juta. Karena sebulan itu mereka bisa menjual 600 pieces dan 600 pieces itu kan dikali 7%, jadi asumsi untuk yang mereka dapatkan itu sekitar 9 juta dan itu pun juga tidak dipungut biaya dari kita gitu kan. Ya lumayan ya 9 juta ya, teman-teman mahasiswa dapat 9 juta sebulan tuh lumayan. Iya Ibu. Iya. Oke, bagus sekali nih kreativitas dan inovasinya ya, dan terus kembangkan. Coba tas anak remaja, coba dibuat juga. Jadi nggak cuma celana jeans ya. Celana jeans, jaket, tas gitu. Bisa juga kan mungkin kemeja yang kemeja sudah ada sih. Jeans. Kemeja sudah ada. Sudah ada. Iya, oke bagus. Topi Kak, topi. Topi pun juga. Yang buat jalan-jalan. Topi pun sudah ada. Sudah ada. Oh, lengkap sekali. Tapi di sini nggak ditampilkan ya produknya ya.
gambar-gambar Iya, desainnya. karena kita fokusnya ke wearjeansnya Bu, denimnya, kita main denimnya. Oh iya, Dan iya. kalau untuk produk-produk yang baru saya kasih tahu itu Bu, baru kita kembangkan sih Bu. Karena kalau untuk produk jeans sendiri kita menggunakan konveksi sendiri Bu. Kalau untuk yang lain produk kayak seperti misalnya saya bilang sepatu itu masih pakai vendor karena kita masih mengembangkan gitu. Iya ya, karena kalau buat sepatu kan butuh keahlian khusus ya. Iya. Ya, jadi harus kerja sama lah ya dengan pihak ketiga. Iya betul Bu. Ya, oke. Terus dikembangkan ini ya produknya ya. Jadi jangan lupa juga perhatikan juga trennya apa nih ya tahun ini gitu. Jadi tahun ini tentunya akan berbeda trennya ya dengan tahun depan. Iya Bu. Gitu. Kita pun juga ada nyusun strategi juga Bu, karena kan dari tahun ke tahun kan berbeda-beda trennya Bu ya, karena remaja menjelang dewasa kan kadang anak remaja, anak-anak dewasa yang menjelang bertambah umur kan beda-beda Bu ya seleranya Bu ya. Maksudnya kita juga udah survei kemana-mana, karena kan di tren misalnya di tahun 2024 kemarin itu beda dengan trennya sekarang, karena untuk tahun 2024 sebelumnya pun lebih, saya sedikit bocorkan Bu, untuk produk kami itu untuk jeans itu lebih ke slim fit itu agak ketat kalau untuk anak-anak muda. Kalau untuk sekarang tahun-tahun 2025 ini itu banyak yang baggy, regular fit, jadi yang gombrong-gombrong Ibu. Kalau Ibu sering lihat anak-anak yang anak-anak muda yang sering pakai jeans yang gombrong-gombrong itu sekarang sangat booming Bu. Itu skena. Ya, oke, bagus sekali ya kreativitas dan inovasinya kelompok 4, kelompoknya Kak Denis dan kawan-kawan ya. Baik, oke, Ibu. saya kasih nilai berapa ini maunya? Nilai. Terserah Ibu. Oke, saya kasih nilai 98 untuk kelompok 4. Semuanya bagus-bagus kreativitas dan inovasinya. Baik. Oke, selamat kelompok 4. Terima kasih dan terus dikembangkan dan sukses selalu ya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Untuk kelompok 4. Fokus lagi dong, kelompok 4. Terima kasih.